Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Cintia Faramita, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai urbanisasi. Yang pertama yaitu urbanisasi sebagai migrasi. Banyak orang yang mengaitkan antara migrasi dengan urbanisasi. Urbanisasi ini sendiri merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya yang tujuannya untuk menetap. Nah, di sini perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya bisa melewati batas administratif atau migrasi internal dan batas politik atau negara atau disebut dengan migrasi internasional. Migrasi sendiri yaitu perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lainnya dalam konteks negara. Nah, di sini orang bermigrasi pada umumnya secara sekuler maupun ulang-alik. Nah, di sini tujuannya sama-sama untuk tidak menetap. Secara sekuler artinya di sini orang tersebut sedang bekerja atau mencari nafkah atau sedang belajar di suatu kota yang tujuannya untuk kembali lagi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam migrasi ulang-alik merupakan migrasi yang dilakukan oleh seseorang yang secara rutin setiap hari. Nah, di sini mereka teratur meninggalkan rumahnya, misalnya dalam kurun waktu per hari ataupun per minggu. Nah, yaitu mengenai pertumbuhan kota di dunia. Pertumbuhan kota-kota besar di dunia melaju sangat pesat setelah adanya revolusi industri yang terlibat hampir di seluruh aspek kehidupan yang mengakibatkan adanya perubahan di dalam aspek tersebut. Nah, pesatnya perkembangan industri mendorong adanya pertumbuhan atau perkembangan dari kota tersebut. Karena pusat-pusat industri yang berada di pinggiran kota mengakibatkan pertumbuhan kota yang semakin terlihat. Pertumbuhan kota yang semakin merambat pesat ini diakibatkan dari kemajuan teknologi yang nantinya juga akan diikuti oleh pertumbuhan penduduk, pola hidup yang cenderung berubah, dan tuntutan hidup yang sangat meningkat pada akhirnya menjadikan perubahan dalam kehidupan sosial. Akibatnya jumlah penduduk yang ada tersebut semakin bertambah. Nah, peningkatan jumlah penduduk tersebut menjadi tuntutan akan lahan hidup yang semakin luas lagi. Kemudian, hal ini merupakan salah satu gejala yang ditimbulkan atas berkembangnya suatu kota. Akibatnya menimbulkan dampak bagi lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif yang diakibatkan dari pertumbuhan penduduk tersebut. Yang kedua yaitu tentang urbanisasi sebagai pola perilaku. Yang pertama di sini ada gaya hidup perkotaan. Pada dasarnya antara kehidupan di kota dan di desa itu memang berbeda jauh. Kehidupan kota akan cenderung identik dengan bising, keramaian, panas, polusi, industri, perkantoran, gelandangan, pengangguran, dan pengemis. Nah, di sini dikatakan bahwa bahwa kota memang memiliki perbedaan dengan desa, yang mana kota sendiri memiliki karakteristik sendiri yang menunjukkan ciri kekotaannya. Ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, kota mempunyai fungsi-fungsi tertentu dari masing-masing aspeknya. Yang kedua, mata pencaharian masyarakatnya di luar agraris. Yang ketiga, adanya spesialisasi pekerjaan masing-masing penduduknya. Yang keempat yaitu kepadatan penduduk. Yang kelima adalah ukuran penduduk. Yang keenam adalah warganya yang relatif mobility. Yang ketujuh, tempat pemukiman yang tampak permanen. Yang kedelapan adalah sifat-sifat warganya yang heterogen, kompleks, dan social relation yang impersonal, dan lain sebagainya. Di sini hal lain tentang gaya hidup perkotaan. George Simmel menguraikan bahwasannya impersonalisasi yang terjadi di masyarakat perkotaan diakibatkan adanya heterogenitas pada masyarakat yang menyusun kehidupan kota tersebut. Maka ia menguraikan impersonalitas yang ada di kota dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu akan cenderung mencari privasi. Yang kedua yaitu hubungan dengan orang lain hanya sebatas peran-peran khusus saja. Dan yang ketiga, menilai sesuatu berdasarkan material atau uang. Dan di sini selanjutnya yaitu tentang entitas dan migrasi etnik. Etnik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya suku, sedangkan entitas atau kesukubangsaan yang muncul dalam konteks interaksi sosial pada masyarakat heterogen
seperti terdapat di kota-kota besar yang susunan masyarakatnya tidak terdiri dari satu suku bangsa saja. Selanjutnya yaitu migrasi etnik. Kota memang memiliki daya tarik tersendiri bagi urbanit, entah karena ketersediaan lapangan pekerjaan ataupun akses lainnya yang lebih menjanjikan yang ada di kota. Lalu bagaimana kondisi pemukiman para migran yang ada di Eropa? Mayoritas tempat tinggal mereka adalah menyewa, dan hanya sebagian dari mereka yang dapat tinggal di rumah sendiri serta berpola dan tidak berkoloni dengan masyarakat domestik. Secara umum, kota-kota kolonial dibagi menjadi dua, yaitu pribumi dan asing. Hal ini berbeda dengan keadaan yang ada di Indonesia. Jika di Indonesia dibagi ke dalam tiga, yaitu yang pertama pribumi, yang kedua Eropa, dan yang ketiga Cina. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.